Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi konsep ekonomi perkotaan. Nah, sub-sub pembahasan pada materi ini ada 4, yaitu pertama, definisi kota, yang kedua, bentuk hubungan antar wilayah, yang ketiga, pusat pertumbuhan, dan yang keempat, hierarki perkotaan. Baiklah, kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu definisi kota. Nah, apa sih definisi dari kota? Penjelasan mengenai definisi dari kota sudah banyak sekali dijelaskan oleh para ahli. Di antaranya yaitu menurut Sullivan, seorang pakar ekonomi, dalam bukunya yang berjudul Urban Economic. Ia mendefinisikan bahwa kota adalah suatu area geografis dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Selanjutnya, menurut Dickinson, ia mengatakan bahwa kota adalah suatu pemukiman yang bangunannya rapat dan penduduknya bekerja bukan pada sektor pertanian. Menurut Dickinson, umumnya kota bersifat mandiri dan serba lengkap, seperti fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki kota tersebut lengkap. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pada sektor pertanian. Di dalam kota terdapat kawasan-kawasan dengan susunan fungsinya masing-masing, seperti tempat yang berfungsi sebagai pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut BPS, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu area agar bisa disebut dengan kota, yaitu syaratnya ada 3. Yang pertama, memiliki kepadatan penduduk minimal 5.000 orang dalam 1 km persegi. Yang kedua, memiliki minimal 8 fasilitas kota. Dan yang ketiga, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian kurang dari 25%. Nah, menurut George Hardoy, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pemukiman agar dapat disebut kota, yaitu yang pertama, jumlah penduduk yang besar, yang kedua, bersifat permanen, yang ketiga, memiliki fungsi-fungsi perkotaan minimum seperti adanya pasar, pusat administrasi, pusat militer, pusat keagamaan, dan pusat intelektual. Selanjutnya, yang keempat, heterogenitas masyarakat, maksudnya pada masyarakat profesinya itu beragam. Yang kelima, pusat pelayanan bagi lingkungan setempat. Yang keenam, pusat masyarakat tinggal dan bekerja. Yang ketujuh, pusat kegiatan dan interaksi ekonomi. Selanjutnya, menurut Branch, ia menjelaskan bahwa perkembangan kota secara umum dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, keadaan geografis, yaitu letak suatu kota misalnya berada di dekat jalur transportasi atau dekat pelabuhan, maka berkemungkinan kota tersebut akan berkembang menjadi kota distribusi. Yang kedua, tapak atau size. Maksudnya topografi pada kota tersebut. Misalnya kota berada di dataran yang rata, maka berkemungkinan kota tersebut akan mudah berkembang jika dibandingkan dengan kota yang berada di pegunungan. Yang ketiga, fungsi kota. Maksudnya kota-kota yang memiliki banyak fungsi akan lebih mudah berkembang dengan pesat jika dibandingkan dengan kota-kota yang memiliki sedikit fungsi. Yang keempat, sejarah dan kebudayaan. Misalnya pada suatu wilayah, masyarakatnya masih kental dengan kepercayaan dan kulturnya, seperti mempercayai suatu tempat di daerahnya tidak boleh dimasuki, maka hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan pada kota tersebut. Yang kelima, unsur-unsur umum. Misalnya seperti infrastruktur atau fasilitas yang ada di kota-kota tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Dari definisi-definisi yang telah diuraikan oleh beberapa ahli yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa kota merupakan suatu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di dalam kota tersebut terdapat masyarakat yang heterogen dan sebagian besar pekerjaan penduduknya non-agraris. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan interaksi ekonomi dan memiliki fasilitas lengkap dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di kota tersebut. Perkembangan kota dipengaruhi oleh kondisi dan situasi dari kota itu sendiri, seperti geografisnya, tapak, banyaknya fungsi dari kota tersebut, sejarah dan kebudayaan, serta infrastruktur yang dimiliki oleh kota tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk hubungan antara kota dengan wilayah. Hubungan antara kota dengan wilayah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kota generatif.
Kota generatif adalah kota-kota yang menjalankan bermacam-macam fungsi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk daerah belakangnya, sehingga bersifat saling menguntungkan atau mengembangkan. Kota-kota seperti ini membutuhkan bahan makanan, bahan mentah, dan tenaga kerja dari daerah pedalaman. Dengan kata lain, dapat menyerap atau memasarkan produksi daerah pedalaman dan sekaligus menyediakan kebutuhan daerah pedalaman. Yang kedua, yaitu kota parasitif. Kota parasitif adalah kota yang tidak banyak berfungsi untuk menolong daerah belakangnya, dan bahkan bias mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di desa. Kota parasitif umumnya adalah kota yang belum banyak berkembang industrinya dan masih memiliki sifat daerah pertanian. Yang ketiga, yaitu kota yang bersifat enklave atau tertutup. Kota yang bersifat enklave adalah kota yang berkembang tetapi tidak mengharapkan input dari daerah sekitarnya, melainkan dari luar. Dalam hal ini, kota adalah suatu enklave yakni terpisah sama sekali dari daerah sekitarnya. Kota yang bersifat enklave sering terjadi pada kota atau pemukiman pertambangan besar, di mana tingkat kehidupan di antara pemukiman dengan di luar pertambangan sangat mencolok perbedaannya. Materi selanjutnya yaitu pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Menurut Ali Kabulmahi, pusat pertumbuhan memiliki dua definisi, yaitu yang pertama fungsional. Secara fungsional, pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang hubungannya bersifat dinamis, sehingga mampu mendorong kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua, geografis. Secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan, sehingga lokasi tersebut menjadi daya tarik yang menyebabkan berbagai kalangan tertarik untuk membuka usaha. Baiklah, dalam pusat pertumbuhan ekonomi terdapat 3 teori. Pada teori yang pertama yaitu teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh ilmuwan ekonomi yaitu Myrdal dan Ashman. Di situ mereka menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan pada setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang dijadikan sebagai daya tarik bagi tenaga buruh pinggiran. Misalnya pada Kota Pangkal Pinang, di mana di Kota Pangkal Pinang ini terkenal dengan industri yang bagus dan didukung oleh banyaknya investasi modal, infrastrukturnya lengkap dan sebagainya. Hal ini menjadikan sebagai daya tarik bagi tenaga buruh dari daerah pinggiran yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bekerja di sana. Namun teori ini memiliki kelemahan karena menggunakan konsep pinggiran, yang akibatnya dapat membuat daerah pinggiran akan semakin tertinggal yang diakibatkan oleh ditinggalnya para tenaga kerja di sana. Untuk itu, cara mengatasinya seperti membatasi migrasi, mencegah keluarnya modal tenaga kerja dari daerah pinggiran, dan melakukan pembangunan di daerah pinggiran. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh ilmuwan ekonomi yaitu Perrow. Beliau menyebutkan bahwa pembangunan suatu wilayah merupakan proses yang tidak terjadi secara bersama. Nah, jadi proses terjadi pembangunan ini secara acak, tetapi terjadi di beberapa daerah tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu dengan lainnya. Terus kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan sesuatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi kehidupan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk. Selanjutnya untuk teori ketiga yaitu teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori ini menggambarkan sebuah daerah dapat menjadi sebuah pusat atau sentral yang dapat memberikan dampak bagi pemukiman atau kota-kota yang ada di sekitarnya, sehingga daerah tersebut menjadi pusat kegiatan penyediaan berbagai macam barang atau jasa bagi pemukiman yang ada di sekitarnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan yaitu ada 6. Yang pertama, faktor lokasi. Daerah yang lokasinya strategis, mudah dijangkau dalam hubungannya dengan daerah yang ada di sekitarnya akan berkembang lebih cepat. Kemudian yang kedua, faktor sumber daya alam. Sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, cenderung perkembangan wilayahnya akan lebih cepat atau lebih besar, dan kemudian bisa menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah yang ada di sekitarnya. Terus faktor yang ketiga yaitu faktor sumber daya manusia. Tentunya kualitas sumber daya manusia yang baik akan mendukung proses pembangunan suatu wilayah untuk berkembang, kemudian akan menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor infrastruktur dasar. Daerah yang memiliki infrastruktur yang lengkap akan menjadi kawasan industri
atau kawasan pusat pertumbuhan. Selanjutnya yang kelima, faktor kondisi topografi. Suatu daerah dengan topografi yang relatif landai dan berada di dataran rendah akan memiliki aksesibilitas yang tinggi karena mudah membangun jembatan dan jalan. Kemudian faktor yang keenam yaitu faktor kebijakan pemerintah. Di sini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kawasan pusat pertumbuhan. Fungsi kota sebagai penggerak ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesialisasi, di mana yang menyebabkan tingkat ketergantungan bagian berbeda semakin tinggi. Kota-kota yang merupakan konsentrasi dari berbagai kegiatan saling tergantung antara satu dengan lainnya, sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian selanjutnya inovasi, di mana kota memiliki tingkat aksesibilitas internal dan eksternal yang tinggi, dan adanya penghematan akan mendorong inovasi dan penyebaran pengaruhnya ke wilayah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan di kota-kota Indonesia? Nah, pada tahun 1974 sampai 1978, pada pelaksanaan Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang kedua di Indonesia. Untuk pembangunan nasional dilaksanakan melalui pewilayahan dengan kota-kota utama sebagai pusat pertumbuhan. Untuk itu, wilayah pembangunan utama di Indonesia dibagi menjadi 4 region utama, yaitu sebagai berikut. Wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhan utama adalah Kota Medan, meliputi wilayah 1 yaitu daerah Aceh dan Sumatera Utara. Untuk wilayah kedua meliputi daerah di Sumatera Barat dan Riau dengan pusatnya di Pekanbaru. Selanjutnya wilayah pembangunan utama B dengan pusat pertumbuhan utama adalah Jakarta. Wilayah ini meliputi wilayah ketiga yaitu daerah Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Wilayahnya berpusat di Palembang. Untuk wilayah keempat meliputi daerah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Yogyakarta. Wilayahnya berpusat di Jakarta. Kemudian wilayah kelima meliputi daerah di Kalimantan Barat. Wilayahnya berpusat di Pontianak. Selanjutnya wilayah pembangunan utama C dengan pusat pertumbuhan utama di Surabaya. Wilayah ini meliputi wilayah keenam yaitu daerah Jawa Timur dan Bali. Wilayah ini berpusat di Surabaya. Untuk wilayah ketujuh yaitu daerah-daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Untuk wilayah ini berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Selanjutnya, wilayah pembangunan utama D atau di Kota Makassar. Wilayah ini meliputi wilayah pembangunan ke-8, yaitu daerah di NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Wilayah ini berpusat di Makassar. Selanjutnya, wilayah pembangunan ke-9 meliputi daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Wilayah ini berpusat di Manado. Selanjutnya wilayah pembangunan ke-10 meliputi daerah di Maluku termasuk Maluku Utara dan Irian Jaya atau Papua. Wilayah ini berpusat di Kota Sorong. Hierarki perkotaan. Hierarki perkotaan menjelaskan mengenai jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas-fasilitas yang tersedia. Setiap kota memiliki daerah belakang atau wilayah pengaruhnya. Makin besar suatu kota, makin beragam fasilitas yang disediakannya, sehingga makin luas wilayah pengaruhnya. Apabila kota kecil banyak tergantung dari kota besar, maka kota kecil tersebut termasuk di dalam daerah pengaruh dari kota yang lebih besar tersebut. Misalnya, kota kecil membeli berbagai keperluan dan menjual berbagai hasil produksinya ke kota besar. Lalu banyak juga penduduk dari kota kecil yang pergi bekerja mencari tempat pendidikan dan berbagai urusan lainnya ke kota besar. Dengan demikian, akan lebih mudah dibedakan kota mana yang lebih tergantung terhadap kota lainnya, sehingga mudah menetapkan perbedaan rankingnya. Biasanya, kota yang paling besar wilayah pengaruhnya diberikan ranking 1 atau kota order 1, yang lebih kecil berikutnya diberi ranking 2, dan seterusnya. Penggolongan hierarki terdapat dua macam hierarki, yaitu hierarki struktural dan hierarki fungsional. Hierarki struktural, di mana pada hierarki ini, sistem yang kompleks disusun ke dalam komponen-komponen pokoknya dalam urutan menurun menurut sifat struktural mereka, misalnya ukuran, bangun warna, atau umur. Dan pada hierarki fungsional, ini lebih menguraikan sistem yang kompleks menjadi elemen-elemen pokoknya menurut hubungan esensial mereka, misalnya kelompok pihak berkepentingan yang utama dan kelompok sasaran pihak yang berkepentingan. Lalu konsep hierarki perkotaan. Ada konsep skalogram, yang dimana menurut Blakely tahun 1994, pada dasarnya skalogram membahas mengenai fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu daerah sebagai indikator difungsikannya daerah tersebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan suatu kabupaten atau kecamatan berdasarkan pada kemampuan masing-masing kabupaten atau kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Asumsinya, jika suatu kabupaten atau kecamatan mempunyai berbagai fasilitas yang relatif lengkap dibanding dengan kabupaten atau kecamatan lainnya, maka kabupaten atau kecamatan tersebut mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan pada kawasan tersebut. Lalu konsep AHP atau Analisis Hierarki Proses. Menurut Thomas L. Saati tahun 1991, terdapat 3 prinsip dasar analisis hierarki proses, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara hierarkis yang disebut menyusun secara hierarkis, yaitu memecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah-terpisah. Lalu, pembedaan prioritas dan sintesis yang disebut sebagai penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya. Lalu, konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Lalu, nilai rasional konsistensinya harus 10% atau kurang, dan jika lebih dari 10%, maka pertimbangan itu harus diacak atau diperbaiki agar tingkat konsistensinya bagus. Dari prinsip dasar di atas, bahwa analisis hierarki proses adalah suatu model yang luas yang memungkinkan kita mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Dari materi yang telah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa kota adalah suatu wilayah yang pemukimannya padat, yang di dalamnya ada berbagai kegiatan sosial dan ekonomi yang ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang lengkap di dalamnya. Sebagian besar warga kota bekerja pada sektor non-agraris. Kemudian, kota dengan wilayah memiliki 3 bentuk hubungan, yaitu generatif, parasitif, dan tertutup. Kota yang merupakan sebagai pusat pertumbuhan diartikan sebagai kota yang pertumbuhannya cepat dan dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang akan mempengaruhi wilayah lainnya. Nah, dalam perkotaan ada namanya hierarki. Hierarki perkotaan ini menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat ada perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas-fasilitas yang ada di kota-kota tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya jika ada kekurangan pada penyampaian materi yang dibahas, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.